Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankan. Kompas pagi kami lanjutkan kembali, saudara polisi mengungkap cacahan uang yang ditemukan di tempat pembuangan sampah di daerah Setu di Bekasi, Jawa Barat adalah milik Bank Indonesia. Cacahan uang merupakan limbah pemusnahan BI. Gempa bermagnitudo 6,4 terjadi di Tenggara Pacitan, Jawa Timur. Getaran cukup kuat dirasakan warga di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, sehingga warga berhamburan keluar rumah. Dalam rekaman kamera CCTV milik warga Kulon Progo, Yogyakarta, terlihat kepanikan warga akibat gempa bermagnitudo 6,4 pada pukul 1:07 pada Jumat dini hari. Sebagian warga membunyikan suara sebagai peringatan terjadinya gempa, dan setelah gempa usai, warga masih berjaga di luar rumah khawatir terjadi gempa susulan. Guncangan gempa dengan magnitudo 6,4 juga dirasakan warga di Kabupaten Bantul. Sejumlah rumah rusak ringan dan sempat membuat panik warga. Rata-rata rumah warga mengalami kerusakan di bagian atap seperti genting yang berjatuhan atau dinding retak. Di rumah bangunan anyar. Sementara itu di kota Yogyakarta, PT KAI Daop 6 menghentikan seluruh kereta api yang tengah beroperasi. PT KAI menyebut penghentian kereta api adalah standar operasional saat terjadinya gempa bumi dengan tujuan untuk pemeriksaan prasarana kereta api termasuk jalur rel kereta api. Berdasarkan data BMKG, gempa bermagnitudo 6,4 berpusat di 90 km tenggara Pacitan, Jawa Timur dengan kedalaman 10 km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Atap rumah milik Sumarno di Kelurahan Ploso, Pacitan, Jawa Timur roboh saat guncangan gempa bermagnitudo 6,4 yang terjadi pada Jumat dini hari. Pemilik dan keluarga yang sedang tertidur berhasil keluar rumah. Selain itu, atap dapur milik Juminto juga ambruk. Tidak ada penghuni yang tertimpa puing. Sementara BPBD Pacitan kini masih melakukan pendataan total kerusakan akibat gempa. Berarti tadi Bapak posisi pas tidur gitu? Pas tidur. Tiba-tiba bangun? Ya, gua bangun mau keluar buka pintu, keduluan iki ambruk. Ya, yang ambruk apa ini? Yang paling parah ya ini. Bagian apa sih? Ya? Bagian teras. Teras ya? Teras. Atap ya? Kondisi rumah sekarang kayak gimana Pak? Ya retak-retak. Retak-retak dalamnya ya? Iya retak-retak. Terus ini rencana mau kemana ini? Mengungsi dulu apa gimana? Iya di sini aja di rumah. Di rumah ya? Iya di rumah. Saudara, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Slamet Widodo di Pacitan dan Michael Aryawan di Yogyakarta. Selamat pagi rekan-rekan, kita ke Pacitan terlebih dahulu. Widodo, bagaimana dampak gempa di sana dan apa yang dirasakan warga dan bagaimana penanganannya pihak terkait saat ini? Baik, selamat pagi Rahma dan saudara. Gempa bumi yang titik lokasinya berada di Kabupaten Pacitan berkekuatan 6,4 skala Richter membuat panik seluruh warga, dan gempa juga selain di Pacitan, gempa juga dirasakan di kabupaten lain seperti di Kabupaten Trenggalek maupun di Kabupaten Tulungagung. Gempa tersebut dirasakan sangat kencang begitu, dan dari gempa tersebut
terdampak kepada 2 rumah rusak, yakni yang rusak itu pada atap rumah warga serta 1 atap bagian dapur rumah warga. Dan pada barusan tadi kami juga menerima laporan dari informasi dari BPBD Pacitan bahwa ada tambahan kerusakan, yakni dapur rumah warga Pacitan itu selain atapnya, jadi temboknya juga ambruk gitu, sehingga dari puing-puing itu menimpa perabotan dapur yang berada di rumah warga tersebut. Dan untuk korban jiwa sendiri saat ini belum ada korban luka maupun korban jiwa yang masuk di posko Pusdalop BPBD Kabupaten Pacitan sendiri, Rahma. Baik, dari Pacitan kita bergeser ke Jogja dengan Maika. Di sana, Mika, bagaimana dengan dampak gempa di Jogja dari Pacitan ini? Ya, selamat pagi Rahma dan saudara. Gempa yang terjadi sekitar pukul 1 dini hari tadi memang dirasakan oleh seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Ada 5 kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta dan kami menggali informasi bahwa seluruh warga di Yogyakarta memang merasakan, mulai dari Kulon Progo, kemudian Bantul, Gunung Kidul, kota Yogyakarta hingga di Kabupaten Sleman. Nah, tapi memang ada catatan bahwa paling terasa gempanya atau guncangannya paling terasa di wilayah selatan, yaitu di daerah Kulon Progo, kemudian Bantul dan juga sebagian Gunung Kidul. Nah, di Bantul, Yogyakarta ada sejumlah rumah yang mengalami kerusakan ringan. Hal tersebut mereka laporkan melalui media sosial dan kemudian juga di kota Yogyakarta, PT KAI Daup 6 Yogyakarta menghentikan 14 rangkaian kereta yang saat gempa tengah beroperasi. Nah, penghentian tersebut dilakukan bukan karena ada kereta yang anjlok atau kemudian ada rel yang bergeser seperti narasi-narasi yang berkembang di media sosial, namun memang itu adalah SOP. Nah, setelah 1 jam dilakukan pemeriksaan, pada pukul 2 dini hari tadi, seluruh rangkaian kereta yang sempat berhenti dioperasikan kembali dan sudah berjalan kembali. PT KAI Daup 6 Yogyakarta memang meminta maaf kepada para pelanggan yang sempat terganggu perjalanannya akibat kejadian gempa tadi. Demikian, Rahman. Baik, gempa yang berpusat di Pacitan ini juga dirasakan di Yogyakarta. Terima kasih jurnalis Kompas TV Michael Aryawan dari Yogyakarta, dan juga sebelumnya ada Slamet Widodo dari Pacitan. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Polisi mengungkap cacahan uang yang ditemukan di tempat pembuangan sampah di daerah Setu, Bekasi, Jawa Barat adalah milik Bank Indonesia. Cacahan uang merupakan limbah pemusnahan BI. Misteri penemuan cacahan uang di tempat pemilahan sampah di Desa Taman Rahayu, Bekasi, Jawa Barat menemui titik terang. Kapolres Kota Bekasi, Kombes Sumarni, mengatakan bahwa cacahan uang 100.000 dan 50.000 yang ditemukan adalah milik Bank Indonesia. Cacahan uang itu merupakan limbah pemusnahan BI. Selanjutnya, bersama Bank Indonesia, polisi juga akan menginvestigasi alasan sisa pemusnahan uang dibuang di tempat tersebut. Memang itu cacahan yang untuk dimusnahkan, ya, uang cacahan untuk dimusnahkan dari BI karena alasannya uang lama, ya, uang lama yang memang secara periodik untuk dimusnahkan. Bahwa selama ini memang harusnya dikelola sudah berjalan, sudah beberapa bulan yang lalu sudah berjalan dan dibuang ke Bantar Gebang, ya, ke Bantar Gebang untuk dilakukan pemusnahan lebih lanjut. Bank Indonesia yang menemui temuan cacahan uang kertas tersebut memastikan bahwa cacahan uang yang ditemukan adalah uang asli. BI menyebut uang itu telah lebih dulu disortir untuk kemudian dimusnahkan. Itu adalah uang asli dan juga sekaligus menepis kemungkinan ataupun berita-berita bahwa tumpukan itu adalah berasal dari uang palsu ataupun uang dari bentuk-bentuk kejahatan yang lain.
kita kan sedang akan melakukan pendalaman kenapa hal itu sampai di TPA yang dimaksud. Sebelumnya polisi telah menyita 21 karung berisi cacahan uang dengan nominal Rp100.000 dan Rp50.000 dari tempat pembuangan sampah di Bekasi. Kini polisi masih menyelidiki alasan dibuang cacahan uang milik Bank Indonesia ke tempat pembuangan sampah. Tim Liputan, Kompas TV.